Nah, teman-teman, untuk yang uji normalitas tadi saya sudah sampaikan nih di awal. Nah, untuk uji yang pertama dan kedua, kita gunakan masing-masing apa? Kita gunakan data masing-masing tadi yang X1 sendiri kita jumlahkan juga di paling kanan ya, jumlahkan setiap baris. X2 juga sendiri, Y sendiri. Untuk uji nomor 1 dan 2, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah melewati uji 2 ini, lulus gitu ya. Nah, data itu kemudian sebelum diuji regresi linear berganda, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Apakah ada semuanya, Bu? Nah, perhatikan teman-teman, untuk uji autokorelasi ini hanya atau khusus data yang datanya bersifat berkala. Artinya berkala apa, Bu? Berkala itu maksudnya data kita itu periodik, per minggu, per bulan, per tahun. Nah, sedangkan data yang teman-teman ambil dari survei itu adalah data cross section atau data sewaktu. Sudah kan teman-teman habis ngambil data, diberi waktu, kemarin sudah diberi waktu, itu adalah data sewaktu atau data sesaat atau data cross section. Jadi kita tidak perlu melakukan uji autokorelasi gitu teman-teman. Yang kita perlu lakukan adalah uji normalitas, multikolonialitas, dan heterokedastisitas serta uji linearitas. Kalau uji linearitas jelas untuk menyatakan bahwa data yang kita ambil itu dia bersifat linier. Itu kalau kalau uji linearitas. Uji normalitas, nah teman-teman masih ingat, normalitas itu adalah syarat setelah kita ngambil data. Jadi setelah dia valid, reliable, kita kan berasumsi datanya itu adalah data-data yang terdistribusi normal. Nah, kita uji lagi teman-teman, apakah betul data kita itu adalah bersifat normal atau mengikuti distribusi kurva normal. Ya, kalau multikolinearitas itu artinya gini, kita kan berganda ya teman-teman, ada X1, ada X2. Regresi linear berganda, kalau teman-teman ingat gambarnya, X1, X2 ke Y gitu ya, menuju panahnya. Nah, X1 sama X2 ini tidak boleh ada hubungan, atau tidak boleh ada kolinearitas gitu ya. Jadi harus bebas, X1 bebas, sama-sama variabel bebas. Jadi X1-nya bebas, X2-nya bebas, meskipun mereka sama-sama mempengaruhi Y. Nah, itu memastikan itu, karena nanti modelnya jadi berubah nama, bukan regresi linear lagi, tapi model yang lain kalau bersifat kolinearitas. Nah, kemudian ada heterokedastisitas. Nah, seharusnya dia bersifat homokedastisitas. Artinya apa? Jadi setiap data yang kita ambil itu errornya harus sama. Itu namanya dia terbebas dari heterokedastisitas. Itu ya teman-teman, ini sebetulnya di dalam buku itu dia sudah lengkap ya. Coba saya lihat ya. 15 uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik kalau teman-teman lihat di PDF-nya itu ada di, tunggu ya teman-teman, mulai halaman 21 ya teman-teman, 21, halaman 21 sampai 35. Itu kalau di PDF ya teman-teman, uji ini ya sampai ke regresi berganda. Kalau koefisien korelasi dan determinasi ini dipisah. Dipisah di halaman selanjutnya. Itu kalau teman-teman mau lihat PDF-nya ya. Mau lihat PDF. Nah, kemudian ada uji hipotesis ya, teman-teman, di halaman 37, di halaman 40 sampai 42. Ya, nah teman-teman, yang teman-teman lihat uji asumsi klasik di dalam buku itu nanti teman-teman bisa ikuti. Tapi saya mau memaparkan di sini teman-teman cara ini ya teman-teman, cara menggunakan atau cara menguji uji asumsi klasik sampai sini nih. Normalitas, multikolonialitas, dan heterokedastisitas dalam satu langkah gitu teman-teman. Kalau yang kalau yang di buku itu bukan salah, itu adalah cara lain untuk mempraktikkan bagaimana menguji asumsi klasik satu persatu. Jadi kalau untuk regresi linear berganda itu harus ada uji asumsi klasik, dia baru bisa diuji regresi linear bergandanya setelah lolos uji asumsi klasik.
Kalau teman-teman lihat di buku, sekali lagi, itu adalah cara masing-masing. Nah, yang di praktikum kali ini, saya mau mencoba teman-teman untuk satu langkah ya, satu langkah melakukan uji asumsi klasik, normalitas, multikol, heterokedastisitas, sama apalagi itu ya. Oh, udah semua ya, normalitas, multikol, heterokedastisitas. Nah, yang linear ini nggak bisa, dia harus sendiri ya, tidak ada cara yang lebih cepat. Ya, saya stop share. Sekarang, teman-teman, data yang kita gunakan itu bukan data yang masing-masing lagi. Nah, saat ini kita gunakan, saya share screen, teman-teman, data yang total dari masing-masing variabel. Ya, saya share screen. Yang seperti ini. Jadi sebelumnya kan teman-teman sudah menjumlah tuh X1 dijumlah seperti ini. Mudah-mudahan terlihat ya. Teman-teman mohon direspon, ini terlihat yang warna-warni ya, masing-masing X1, X2, sama Y ya, yang sudah ada totalnya. Benar nggak teman-teman? Betul, Bu. Betul ya? Ya, nah sekarang ini tadi yang kita gunakan buat validitas sama reliabilitas ya, yang kita gunakan. Nah sekarang untuk yang asumsi klasik dan seterusnya, kita gunakan data yang ini, data yang sudah ditotal. Jadi tadi masing-masing sudah kita total ya teman-teman, sekarang kita gunakan itu. Sebentar saya share screen. Ya, jadi ini data yang akan kita gunakan di dalam uji asumsi klasik hingga nanti uji hipotesis. Ini ya teman-teman, di masing-masing jumlahnya direkap. Nah, seperti biasa kita buka SPSS-nya. Data ini kita kopas ya teman-teman, kita kopas. Sebentar, saya share itu dulu ya. Saya buka di SPSS-nya, file new data. Ya, jadi saya buka lagi. Saya akan kopas teman-teman, ini saya close dulu layarnya. Saya akan kopas langsung yang tadi ya, yang data jumlah, rekap jumlah, saya copy langsung ke SPSS. Sebentar saya share screen kali ini. Ya, saya sudah buka itu yang baru ya, sudah buka file new. Nah, tinggal saya paste ya. Ya, ini yang terlihat di layar total dari masing-masing variabel. Ya, data view ya, di data view mau saya setting ke dalam labelnya, saya ganti X1, X2, Y. Iya. Gini ya, teman-teman. Nah, udah gitu, di sini default ya, dibiarkan saja. Ini desimalnya jangan lupa ke nolkan supaya datanya sama dengan yang asli ya. Ini masih scale ya, karena memang data yang diuji data parametrik. Kalau bukan data parametrik nggak bisa pakai regresi. Nah, ini input X ya, terus Y-nya saya ganti dengan target. Ya, ya seperti ini datanya. Semoga bisa mengikuti teman-teman sebelum saya uji yang ini ya teman-teman. Bu, ini tampilannya kalau nguji analyze harus di sini atau di data view, sama aja teman-teman ya. Dia nggak pengaruh. Kalau misalnya ini di data view saya klik analyze yang seperti tadi, atau di variable view. Untuk yang baru bergabung, data view, variable view ada di ujung kiri bawah ya. Nah, yang ini sama aja teman-teman ya. Jadi ini nggak pengaruh. Nah, sekali lagi silakan siap-siap ya. Untuk uji asumsi klasik kalau di buku ada di halaman itu ya teman-teman, mulai dari halaman ini ya 21 sampai 35, 21 sampai 35 itu caranya masing-masing atau caranya sendiri-sendiri. Nah, saat ini saya mau mencoba, nah itu kalau yang di buku dia satu-satu, asumsi klasiknya satu-satu. Nah, satu normalitas sendiri, multikol sendiri, hetero sendiri, di situ ada auto juga sama linearitas. Nah, untuk yang di praktikum ini, saya ingin menunjukkan ke teman-teman cara lain, jadi di buku bukan yang salah ya, tapi ini ada cara lain untuk menguji asumsi klasik 1, 2, 3, 4, walaupun autokorelasi tidak kita pakai ya,
karena data kita data cross section, data sewaktu, tapi uji linearitas ini ujinya sendiri. Jadi masih nggak bisa dijadiin satu. Udah, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai. Saya share screen. Perhatikan baik-baik. Ini agak beda dengan yang di ini ya, dengan yang di buku supaya lebih cepat. Iya. Sama caranya yang di awal, analyze, klik analyze. Waduh, ini muncul analyze. Ya, regression. Linear. Linear kalau di sini ya, sekali lagi klik analyze, kemudian cari regression, pilih linear. Analyze, regression, linear. Jadi pilih klik analyze, cari regression, pilih yang linear. Ya, udah. Kita klik ya, teman-teman. Klik. Ya, seperti ini ya tampilannya. Kita blok atau kita sort yang kiri. Jangan semuanya. Ini karena ingat ada variabel independen atau variabel bebas atau X. Ada variabel dependent atau variabel terikat atau variabel Y. Ya, ini saya pindah. Variabel X-nya. X1, X2 itu adalah variabel independen. Nah, seperti ini. Silakan dicoba yang sampai sini dulu. Ini ada lagi lanjutannya. Nah, kalau sudah sampai sini, untuk uji multikolinearitas ada di tombol statistik yang sebelah sini, sebelah kanan ini ya teman-teman, di atasnya plot, statistik. Ya, ini autokorelasi juga di sini, tapi kita nggak gunakan autokorelasi ya. Ya, saya klik ya teman-teman, statistik. Nah, pilih kolinearitas, collinearity diagnostic atau kolinearitas ya untuk uji kolinearitas. Ya, terus kita klik lagi, estimate biarin aja ya. Kita klik lagi Durbin-Watson atau namanya default ya. Durbin-Watson. Ini supaya kita, Durbin-Watson itu sebetulnya kalau autokorelasi, kalau misalnya nggak diklik juga nggak apa-apa teman-teman, kan kita nggak mau uji autokorelasi sebetulnya ya, tapi ini untuk supaya teman-teman ini ya, supaya teman-teman tahu Durbin-Watson ini sebetulnya untuk autokorelasi. Ini kalau nggak diklik juga nggak apa-apa, karena kita hasilnya tidak ingin melihat autokorelasi. Datanya kan bukan data berkala, bukan data tahunan, bulanan, dan seterusnya, tapi data saat. Tapi kalau mau diklik juga nggak apa-apa ya, sama aja, nanti tinggal lihat hasilnya. Udah ya, continue. Ya, sekarang kita klik plots. Plots. Ya, ini ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Ada tampilan seperti ini. Nah, terus sekarang untuk yang plots, kita pindahkan X-nya itu adalah Z-pred atau prediksi yang ini ya. Nah, ini kita pindahkan ke X. Yang Z-nya, yang Y-nya itu Z residu. Z resid. Iya. Jangan lupa klik normal probability plot. Kalau kita mau lihat histogramnya juga bisa teman-teman, ini di kalau yang grafik normal itu nanti linearitas, nanti kita lihat ya grafik linear gitu ya, kita nanti lihat dia sebarannya seperti apa. Kalau histogram bisa kalau mau diklik ya kalau penasaran, tapi nggak harus histogram, yang bentuknya nanti histogram. Boleh diklik, boleh nggak ya, sama. Ya, ini yang dikerjakan kalau sudah kita continue baru oke. Saya stop share, saya perlihatkan ininya ya teman-teman. Saya perlihatkan outputnya. Tunggu output. Ini mungkin ya outputnya. Sebentar teman-teman, ini kok outputnya. Nah, nggak kelihatan. Nah, ini udah jadi berarti. Ini bukan yang reliabilitas ya, dia ada di paling bawah hasil yang tadi. Nah, ini udah jadi teman-teman ya, udah selesai sebetulnya. Udah ada, nanti saya jelaskan satu-satu ya, udah ada model summary, udah ada ANOVA, udah ada koefisien, ada kolinearitas ya, sudah ada kolinearitas, sudah ada chartnya, aduh masih processing ya teman-teman. Nah, ini yang tadi saya pakai histogram, jadi terbukti kalau
dia ini ya mengikuti kurva normal. Nah, di sini terutama kelihatan untuk data saya ya, dia tersebar di gini teman-teman, Bu, dibilang normal kalau apa? Kalau dia tersebar data-datanya ini yang titik-titik ini, teman-teman yang note ini, titik-titik ini dia tersebar di antara garis regresi. Tidak ada yang di sebelah kanan atas, atau kiri bawah, apa kanan bawah atau kiri atas sekali, tidak ada yang jauh-jauh dari kurva maaf linier, garis linier. Ya. Ini tadi buat ini ya, buat apa namanya residu atau tadi itu melihat heterokedastisitas ya. Kalau heterokedastisitas harus tidak berpola seperti ini. Ya, sampai sini dulu teman-teman, ini harus dibaca ya hasil ini. Jadi yang penting seperti saya sering sampaikan di itu ya di kelas, bahwa untuk ilmu sosial kita memaknai, yang paling penting adalah kita menginterpretasi, menerjemahkan, memaknai angka-angka dari hasil uji. Kalau uji kan bisa hitung manual seperti yang sebelumnya teman-teman lakukan. Kalau ini dia menggunakan uji dengan bantuan software. Ya, sampai sini dulu teman-teman, nanti kita lanjut ke ini dulu ya. Saya ingin tahu teman-teman share screen, nanti saya lanjutkan ke interpretasi. Ya, silakan yang mau share screen teman-teman. Atau masih proses, boleh direspon ya teman-teman. Boleh respon di chat room, atau boleh di open mic ya, proses, nyimak. Nyimak itu maksudnya memperhatikan tapi belum mencoba, nyimak, proses, selesai, sudah. Silakan teman-teman. Yang mau share screen silakan. Ya, silakan Mustamin. Silakan Mustamin, tadi di chat room mau share screen. Ya, sudah terlihat ya. Ya, ke atas lagi Min. Lagi sampai ada tulisan regression. Ya, stop. Oke. Ya, ke bawah Min. Udah sama. Ya, lanjut. Ya, sedikit lagi lihat ininya, lihat apa tadi gambar normalitas. Oke. Satu lagi. Ya, ini scatter ya. Scatter plot itu buat heterokedastisitas. Oke, Min, boleh di ini ya. Mustamin boleh di stop share. Nah. Oke, udah bagus, udah betul ya. Sekarang saya mau interpretasi ya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya, teman-teman. Ya, saya share screen saya ya sekarang. Ini interpretasinya, interpretasi bagaimana membaca data-data tersebut. Ya, saya mulai dari yang mana dulu ya? Yang ini semuanya bisa dibaca. Yang ini dulu ya teman-teman. Uji normalitas ya. Nah, uji normalitas. Jadi teman-teman urutkannya sesuai ini cara sebelum saya ke sini ya teman-teman. Nanti diurutkannya cara membahasnya diurutkan. Nah, yang ini. Uji asumsi stochastik. Kenapa Bu? Karena dia memang harus memenuhi unsur ini ya, unsur ini. Tadi kita yang belum lakukan uji linearitas. Jadi tadi urutannya kalau teman-teman sudah mencoba urutan nanti buat laporannya dari uji validitas dulu, uji reliabilitas, baru uji asumsi klasik diurut, masuk ke regresi berganda, koefisien kolerasi determinasi, baru uji hipotesis. Nah, yang sekarang mau saya bahas itu mulai dari uji asumsi klasik. Ya, yang pertama kita lihat normalitas ya. Teman-teman tadi lakukannya menggunakan yang ini ya. Nah, karena kurvanya atau titik-titiknya ya, ini kok kurva, mohon maaf. Ini kan garis lurus ya, karena regresi dia berupa garis lurus. Nah, kalau plotting, data plotting atau titik-titiknya ini mengikuti garis diagonal, yang ini ya, dia mengikuti nih teman-teman, dan tidak terlalu jauh, polanya kan dekat-dekat atau di sekitar garis linear ini, garis lurus ini, linear itu lurus. Nah, garis linear ini, maka dia dikatakan normal, gitu teman-teman. Nah, kecuali nanti cek masing-masing, tadi yang punyanya Tamin itu udah
Betul ya? Dia ada di sekitar ini, ada di sekitar garis lurus atau garis linier, dan mengikuti garis ini yang diagonal. Jadi diagonal dan ada di sekitar sini. Ini artinya normal. Itu uji normalitas. Dah, nanti ini ya, nanti ya. Nah, ini kalau mau ditambahkan histogramnya, dia mengikuti ini ya, mengikuti distribusi normal. Tidak terlalu besar nih penyimpangannya. Iya. Sekarang yang kedua, kita lihat uji multikolinearitas. Iya. Uji multikolinearitas itu bisa dilihat dari yang tabel ini, teman-teman. Iya, tabel ini ya. Perhatikan lagi. Di tabel koefisien, ini nanti banyak fungsinya nih tabel koefisien. Pertama kita cek multikolinearitas. Apa yang dicek, Bu? Yang paling kanan, nilai VIF. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh ya? VIF ya, VIF atau VIF bahasa Indonesianya. Kita lihat ini ya. Nah, kalau dia kurang dari 10, yaitu 1,627 kurang dari 10, artinya kalau kurang dari 10 nilai salah tadi apa? VIF, nilai VIF-nya atau bahasa Inggrisnya VIF itu kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada gejala multikolinearitas. Berarti sudah memenuhi ya, gitu. Apa itu tadi gejala multikolinearitas? Itu adalah apa, teman-teman? Dia antara X1 dan X2 saling bebas. Jadi variabel independennya benar-benar independen, tidak mempengaruhi satu dengan lain, tidak ada hubungan satu dengan lain. Nah, ini multikolinearitas. Sekarang kita ke heterokedastisitas. Ya, nanti saya ulang-ulang lagi, teman-teman. Nah, gimana lihat uji heterokedastisitas? Caranya adalah kita lihat grafik yang ini, teman-teman, yang scatter plot. Ini adalah untuk melihat apakah gejalanya homo atau hetero. Gitu ya. Nah, ini yang betul justru yang acak-acakan gini, dia tidak membentuk sebuah pola. Dia menyebar, ini garis nol ya teman-teman, ini garis nol, dia menyebar di atas garis nol atau di bawah garis nol. Ini ya teman-teman, nol pada sumbu Y ini kan ada nol di sumbu Y. Dan tidak membentuk pola tertentu. Nggak jelas gitu, itu justru yang betul. Jadi bisa aja dia bergelombang, kalau misalnya bergelombang tuh gini ya teman-teman. Nah, bisa aja ini melebar menyempit atau tidak beraturan. Itu justru yang betul, atau kesimpulannya tidak ada gejala heterokedastisitas. Artinya dia bersifat homo. Homokedastisitas itu nilai errornya sama untuk setiap data gitu, teman-teman. Ya, tadi yang punya Mustamin juga ini ya, punya Tamin itu juga acak-acakan berarti betul. Nah, saya stop share dulu. Saya mau perlihatkan ini ya, teman-teman. Saya mau memperlihatkan ke uji tadi. Jadi tadi uji normalitas, ceritanya data yang saya uji itu, data yang saya punya itu normal, memenuhi multikolinearitas. Tadi nilai apa? VIF ya, VIF. Kalau yang multikolinearitas, kalau bahasa Indonesianya itu. Kemudian heterokedastisitasnya dilihat dari grafik yang tadi, grafik scatter plot yang tidak beraturan tadi ya teman-teman. Ini tidak kita lakukan uji karena uji autokorelasi itu untuk data yang berkala. Kita kan datanya sewaktu saja, cross section. Nah, tapi ada yang belum nih teman-teman, uji linearitas. Datanya masih data yang tadi, yang jumlah X1, X2Y. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti baru tanya jawab. Jadi tuntas dulu praktikumnya, teman-teman boleh tanya jawab. Nah, uji linearitas kenapa dilakukan, Bu? Uji linearitas itu dilakukan karena kita mau memastikan bahwa data-data kita itu mengikuti, memang bentuknya tuh linier, bukan non-linier. Jadi itu harus dipastikan dulu sebelum melakukan uji regresi linier. Gitu, teman-teman. Sudah? Ini ya tampilannya. Caranya adalah kita klik analyze. Ya. Terus di sini ada compare means.
Jadi melihat rata-rata ya. Dan means. Ya, saya ulangi lagi. Analyze, compare means. Ya, ini teman-teman. Sekali lagi kita pakai data yang sama dengan yang tadi uji asumsi klasik. Jadi hanya uji validitas reliabilitas aja yang data masing-masing variabel. Tapi kalau yang lain uji asumsi klasik dan seterusnya kita gunakan data yang ini. Sekali lagi uji linearitas, analyze, compare means, terus means. Klik. Ya, seperti yang tadi, variabel bebas atau independen itu X-nya kita sorot, kita blok, kita pindahkan ke independent list, yang Y kita pindahkan ke dependent list. Ya, sudah. Kalau sudah, di sini ada option, klik option. Klik yang test for linearity. Saya ulangi, setelah teman-teman pindahkan X1, X2 tadi ya dari kiri, pindahkan ke independent list. Kemudian yang Y, teman-teman tadi gini ya, teman-teman sorot, pindahkan ke dependent list. Kita mau uji linearitas, kita klik option, test for linearity, atau kita uji untuk linearitas. Kalau sudah continue. Yang lain biarkan saja begitu ya. Gitu. Ya, sudah seperti ini. Kita cek lagi optionnya harus di test for linearity. Ya, di bagian bawah ya, di bagian statistik for first layer. Nah, kemudian continue, kita klik OK. Ya, saya stop share. Saya ini ya, saya tunjukkan outputnya dari uji linearitas. Ya, ini ya linearitas. Linearitas hasilnya ini. Iya, jadi ini tadi yang means ya, kan analyze, compare means, mean. Nah, bagaimana yang kita lihat yang mana? Yang kita lihat adalah bagian ANOVA table. Jangan ketukar, nanti juga ada ANOVA ya. Ini ANOVA table yang untuk linearitas. Hasilnya seperti ini. Iya, teman-teman bisa lihat. Ini nanti ada yang ini kan untuk X1Y, kemudian nih ada yang untuk ANOVA table yang di sebelah kiri nih ada Y dan X2. Jadi ada dua tabel untuk linearitas karena X-nya ada 2. Ya, kita lihat yang X1 dulu bagaimana cara membacanya. Kita lihat ini sebetulnya ada beberapa cara membacanya ya. Tapi kita lihat saja yang linearity ya, yang kedua. Nanti kalau ini nggak berhasil sebetulnya nanti kalau misalnya ini Bu saya kok jelek ya, nanti untuk yang advance itu kita bisa pakai deviation. Tapi ini kita pakai linearity dulu ya. Ya, linearity. Kita lihat di linearity ini adalah signifikansinya. Iya, yang ini ya teman-teman. Yang paling kanan. Ya, di sini kan F linearity-nya adalah yang ini ya teman-teman, tunggu. F linearity 0,001 ya, 0,001. Nah, yang di sini kalau teman-teman lihat buku, nanti teman-teman kalau interpretasinya bingung, bisa lihat buku ya, lihat PDF yang saya share. Nah, ini kalau kita lihat linearity dulu, ini harusnya lebih signifikansinya harus lebih dari 0,05 supaya memenuhi linear. Tapi ini kan 0,001 ya teman-teman. Artinya dia lebih kecil, harusnya dia lebih besar dari 0,05. Apakah ini langsung tidak linear? Nah, ini tadi saya bilang. Sekarang kita lihat deviation from linearity. Kalau nanti linearity-nya udah lebih besar dari 0,05, berarti cukup linearity. Tapi kalau enggak, misalnya di sini nilainya 0,1, nah kan lebih besar dari 0,05 ya, itu berarti memenuhi. Tapi kalau ini tidak, jangan khawatir, kita lihat deviation bawahnya lagi, penyimpangan linearity. Deviation from linearity. Ya, kalau signifikansinya lebih besar dari
sama ya, 0,05 berarti dia hubungannya linier. Ya, udah benar kan? Ini 0,4 lebih besar dari 0,05. Berarti dia linier. Ini untuk X1Y atau Y di sini Y dan X1. Kita lihat yang X2, linearity dulu ya, teman-teman. Linearity-nya signifikansinya 0,00, padahal harusnya lebih besar dari 0,05. Berarti kita cek deviation from linearity di sini 0,404, lebih besar dari 0,05. Artinya untuk data yang saya uji ini, dia bersifat linearitas karena memenuhi asumsi uji linearitas. Ya, itu sekarang teman-teman silakan share screen. Boleh yang tadi sudah share screen kayak Tamin, Dava, boleh lagi atau yang lainnya silahkan boleh share screen, yang bisa share screen ya. Karena tadi ada juga yang sulit ya karena lagi bekerja atau sedang ada kegiatan atau sinyal. Silakan teman-teman, saya tunggu. Ini untuk uji asumsi klasik ya. Ini saya